Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Nili terus berbicara dengan Xiao Ninger dan bahkan berbicara tentang perkembangan terakhir Ye Ziyun. Rupanya, Ye Ziyun memiliki garis keturunan yang cocok, jadi dia dipilih untuk memasuki tempat pelatihan rahasia Sekte Catatan Surgawi. Kultivasinya saat ini bahkan lebih kuat dari Xiao Ninger. Ye Ziyun dan Xiao Ninger keduanya memiliki bakat yang menakutkan. Mereka kemudian dikenal sebagai bintang kembar generasi muda dan telah menerima banyak perhatian. Nili merasa yakin, sekarang dia tahu Ziyun dan Ninger hidup cukup baik. Adapun perebutan kekuasaan, Nili tidak ingin mereka terlibat di dalamnya. Melalui layar, Xiao Ninger melihat sosok kabur dan akrab. Namun, setiap kali dia melihatnya, dia merasa damai. Bahkan jika dia memberikan dirinya kepada Nili, dia tidak akan memiliki keluhan. Nili, apakah kamu siap untuk pergi ke dunia luar? Tanya Xiao Ninger. Itu sudah pasti. Visi Nili melayang ke kejauhan, tapi dia tersenyum sambil melanjutkan, saat ini, saya baru saja melangkah ke alam Heavenly Fate. Saya harus setidaknya 2 nasib untuk menuju dunia luar. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan tahu bagaimana aku mati. Xiao Ninger mengangguk saat dia setuju. Dia tidak khawatir tentang Nili, karena dia selalu memiliki rencana dan tindakannya sendiri. Dia memiliki semacam kekuatan yang bisa menenangkan hati orang. Nili terus menyempurnakan roh iblis. Untungnya, Gu Bei telah memperoleh cukup banyak roh iblis, oleh karena itu, Nili bisa terus memperbaikinya. Dia menyempurnakan roh iblis keturunan naga tingkat pertumbuhan tingkat dewa kedua. Sejak dia mencoba menggunakan energi surgawi untuk memaksa penggabungan roh iblis saat itu, setiap kali dia mulai memperbaiki roh iblis keturunan naga pertumbuhan tingkat dewa, dia akan menggunakan energi surgawi di dalam tubuhnya untuk menekannya. Penyempurnaan kedua juga berhasil. Namun, yang ini bukan dari atribut Lightning Wind, tetapi murni lighting yang dikaitkan dengan Divine Scarlet Thunderbird. Lebih jauh lagi, itu adalah yang bermutasi, oleh karena itu masih cukup cocok untuk Ninger. The Abyss Winged Draconic Falcon yang telah dia sempurnakan sebelumnya dapat diberikan kepada Xiao Sui. Namun, Nili masih perlu memperbaiki satu lagi untuk Ye Ziyun dan meminta Xiao Ninger mengirimkannya padanya. Setelah beberapa saat, Xiao Ninger melangkah keluar dari bak kayu dan membungkus dirinya dengan brokat sebelum berjalan keluar. Nili mengangkat kepalanya, melirik Xiao Ninger, dan sedikit tercengang. Rambutnya masih basah kuyup dan tetesan air jatuh dari kulitnya yang bening dan sedikit memerah yang tidak bisa ditutupi oleh brokat. Sosoknya yang menggairahkan bisa terlihat samar-samar. Bahu yang indah itu tampak rapuh dan kakinya yang panjang dan ramping membuat Nili tidak bisa mengalihkan pandangannya. Akhirnya, setelah melihat Xiao Ninger, Nili dengan canggung mengalihkan pandangannya. Wajah Xiao Ninger juga sedikit merah saat dia mencoba membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi setelah beberapa lama, dia dengan malu-malu mendorongnya ke bawah. Kemudian, dia mengenakan pakaian pelatihan putihnya dan menghela nafas ringan. Melihat Nili, dia tidak bisa mengumpulkan keberaniannya. Nili mengalihkan topik untuk meredakan kecanggungan. Ninger, aku sudah mendapatkan roh iblis keturunan naga pertumbuhan tingkat dewa untukmu. Anda harus berintegrasi dengannya terlebih dahulu. Oke, Xiao Ninger berjalan ke sisi Nili, meskipun wajahnya masih mendidih. Setelah menerima roh iblis dari Nili, dia menutup matanya dan memulai proses integrasi. Dia merasakan roh iblis keturunan naga di dalam batu roh iblis. Melihat Xiao Ninger dengan pakaian latihannya yang ramping dan putih terlihat murni dan menawan. Bagaimana mungkin Nili tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Ninger? Tapi sekarang bukan waktunya. Belum. Xiao Ninger mengedipkan bulu matanya dengan gelisah saat dia merasakan tatapan Nili. Sesaat kemudian, dia membuka matanya untuk melihat Nili dengan pupil beningnya dan berkata dengan suara malu-malu, Nili, jika kamu terus menatapku seperti itu, aku tidak akan bisa menenangkan diriku cukup untuk berintegrasi dengan roh iblis ini. Nili mengangkat bahu sambil tersenyum, saya tertarik sebelumnya. Tidak bisakah saya mendapatkan beberapa tampilan? Mendengar kata-kata Nili, Xiao Ninger sangat malu sehingga dia hampir menyembunyikan wajahnya di dadanya. Meskipun dia tahu bahwa Nili hanya menggodanya,
dia tidak bisa menahan cemberut. Nili terlalu buruk. Melihat ekspresi Xiao Ninger, Nili tidak bisa menahan senyum, kamu dapat terus berintegrasi dengan roh iblis. Saat Xiao Ninger mulai berintegrasi dengan Divine Scarlet Thunderbird, Nili mulai memurnikan roh iblis untuk Ye Ziyun. Malam berangsur-angsur menjadi gelap. Aula Skycloud dari Sekte Bulu Ilahi. Seorang penatua dengan rambut pucat diam-diam duduk di sana. Dia memiliki sosok kurus, penuh dengan penampilan seperti orang bijak. Di sekelilingnya berputar 5 lampu berwarna saat dia memancarkan energi lembut seperti fajar pagi. Tuan, Yang Mulia Red Soul sedikit membungkukkan tubuhnya ke arah sesepuh. Penatua itu adalah guru Yang Mulia Red Soul dan salah satu dari 5 tokoh utama Sekte Bulu Ilahi, Hierarch Skycloud. Apa yang berbeda tentang Hierarch Skycloud adalah bahwa ia jarang berpartisipasi dalam perjuangan internal Sekte Bulu Ilahi, dan selalu mempertahankan posisi netral. Dia hanya setia kepada Master Sekte dan akan selalu mendukung siapapun yang mendapatkan kursi itu. Hierarch Skycloud sendiri tidak memiliki kekuatan apapun, dia hanya memiliki 36 murid. Meski begitu, tidak ada yang berani meremehkannya. Hierarch Skycloud membuka matanya, memandang Yang Mulia Red Soul, dan bertanya, "Murid, mengapa Anda datang mencari saya?" Yang Mulia Red Soul tersenyum pahit. Tidak ada yang penting. Baru-baru ini, di antara mahasiswa baru, ada beberapa dengan bakat yang cukup baik. Salah satu dari mereka memiliki akar spiritual surga kelas 8 dan memiliki bakat luar biasa yang bahkan saya tidak tahu apa teknik kultivasinya. Oh, itu sedikit membangkitkan minat Hierarch Skycloud. Selain itu, ada insiden yang melibatkan dia selama pertemuan baru-baru ini dari 3 murid sekte besar. Satu segmen acara menampilkan tampilan Dao dengan menyuntikkan niat Dao Anda ke salah satu dari 4 seni. Yan Yang dari Sekte Sky Blaze, Ming Yue Wushuang dari Sekte Catatan Surgawi, dan Long Tianming dari Sekte Bulu Ilahi kami semuanya menunjukkan keahlian mereka. Siswa itu juga naik untuk menunjukkan keahliannya setelah mereka dan telah menulis sebuah kata. Kata itu sebenarnya cukup dalam. Semua jenius lain di ruang samping, termasuk Long Tianming, tidak bisa memahami yang dalam dari kata itu dan mengira itu hanya kaligrafi biasa. Hanya Yan Yang dan Ming Yue Wushuang yang bisa memahaminya dan mengaku kalah. Pikiran Hierarch Skycloud sedikit tergerak oleh berita Yang Mulia Red Soul. Kata apa yang bisa ditulis siswa ini untuk membuat Yan Yang dan Ming Yue Wushuang mengaku kalah. Yan Yang dan Ming Yue Wushuang keduanya memiliki kekuatan dan bakat yang sepenuhnya disadari oleh Hierarch Skycloud. Keduanya adalah tokoh terkenal di kalangan generasi muda dari Sekte Sky Blaze dan Sekte Catatan Surgawi, terutama Yan Yang. Dia adalah talenta terbesar yang pernah dilihat Sekte Sky Blaze dalam 100 tahun terakhir. Dari keluarga Sekte Bulu Ilahi mana dia berasal? Tanya Hierarch Skycloud. Hierarch Skycloud tidak terlibat dalam masalah internal Sekte Bulu Ilahi karena perselisihan di dalamnya terlalu serius. Baik klan Gu dan keluarga Dragon Seal ingin mengendalikan sekte tersebut, menyebabkan keributan besar saat mereka berada di sana. Adapun keluarga Ashen Flames, meskipun mereka tetap diam, mereka juga punya rencana sendiri. Hierarch Skycloud hanya bisa menyaksikan saat Sekte Bulu Ilahi menurun, tidak ada yang bisa dia lakukan, dan hatinya menjadi pucat. Terlepas dari keluarga mana Nili berasal, dia akan terjebak di tengah perjuangan. Pemuda itu berasal dari dunia kecil dan belum bergabung dengan kekuatan apapun, bahkan sampai sekarang. Selain itu, dia juga telah mengumumkan bahwa sebelum dia lulus dari Institut Sky Soul, dia tidak akan bergabung dengan kekuatan apapun. Namun, saya tidak tahu berapa lama dia bisa mempertahankan itu. Yang Mulia Red Soul berkata, dia sangat menyadari temperamen Hierarch Skycloud, oleh karena itu, dia menceritakan semuanya tentang Nili. Saat Hierarch Skycloud memberikan perhatian khusus kepada para jenius yang belum bergabung dengan keluarga. Oh, dunia kecil. Hati Hierarch Skycloud bergetar. Saat dia mendengar tentang dunia kecil, dia teringat akan seseorang. Setelah hening sejenak, dia berbicara lagi. Karena dia tidak mau bergabung dengan keluarga, dia pasti akan menderita sedikit tekanan. Kirim salam kepada 3 keluarga besar dan beritahu mereka bahwa saya memperhatikan anak ini mulai sekarang. Beritahu mereka untuk tidak mengganggunya. Adapun bagaimana anak ini akan berkembang, aku harus mengamatinya.
Iya, Yang Mulia Red Soul berkata dengan hormat. Meskipun hierark Skycloud tidak berpartisipasi dalam perselisihan selama bertahun-tahun, dia masih salah satu dari 5 tokoh utama dari Sekte Bulu Ilahi. Selanjutnya, karena dia tetap dalam posisi netral, 3 keluarga besar harus memberikan muka kepadanya. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang mau memprovokasi sosok berwibawa seperti itu. Saat Yang Mulia Red Soul hendak mengucapkan selamat tinggal, suara hierark Skycloud terdengar. Juga, pergi dan dapatkan kabar darinya. Saya akan melihat seberapa dalam kata-katanya itu sebenarnya. Bahkan hierark Skycloud tertarik pada Nili. Yang Mulia Red Soul sedikit heran di dalam hatinya. Bagaimanapun, hierark Skycloud adalah ahli realem martial ancestor. Baginya begitu ingin tahu tentang kata-kata Nili yang akan meminta salinan. Iya, Tuan Guru. Yang Mulia Red Soul dengan hormat berkata sebelum dia membungkuk dan pergi. Malam berlalu dengan cepat dan fajar berangsur-angsur tiba. Nili dan Xiao Ninger keluar dari kamar mereka. Xiao Ninger telah selesai berintegrasi dengan roh iblisnya dan merasakan kekuatan baru dalam roh iblis itu. Roh iblis keturunan naga tingkat pertumbuhan tingkat dewa, tanpa diragukan lagi, sangat kuat. Lu Piao juga muncul dari kamarnya. Ketika dia melihat Nili, dia berlari dengan wajah penuh kegembiraan saat suaranya penuh dengan sensasi. Nili, Xiao Sui, dia. Ada apa dengan Xiao Sui? Nili menatap Lu Piao saat dia bertanya. Dia memperhatikan bahwa wajah Lu Piao memar dan, meskipun telah diolesi dengan obat, memar itu masih belum terlihat sembuh. Xiao Sui, biarkan aku menyentuh. Lu Piao terlihat sangat bersemangat. Di wajah Lu Piao, wajah Xiao Ninger sedikit merah. Sentuh apa? Jika Anda telah menyentuh, maka Anda telah menyentuh. Nili pahit tersenyum. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk menjadi begitu bersemangat dari sebuah sentuhan? Lu Piao tampak sedikit malu saat ekspresi terberkati muncul di wajahnya. Dia akhirnya mengizinkanku menyentuh tangannya. Mendengar kata-kata Lu Piao, mata Nili melebar saat dia menatap Lu Piao. Lu Piao berlari begitu bersemangat hanya untuk memberitahunya bahwa Xiao Sui telah mengizinkannya menyentuh tangannya. Nili menamparkan Lu Piao di atas kepala dan memarahi, bodoh, apa yang membuat bersemangat? Itu hanya tangan. Xiao Ninger tidak bisa membantu menutupi mulutnya dan tersenyum pada kata-kata Nili. Nili mengaitkan lengan di leher Lu Piao dan berbisik ke telinganya. Betulkah? Mata Lu Piao melebar saat dia menatap Nili. Jangan menggertakku. Nili serius mengangguk. Tentu saja aku tidak akan berbohong padamu. Lu Piao ragu-ragu sejenak saat ekspresinya berubah serius. Dia memiliki ekspresi seolah-olah dia sedang berjalan menuju kematiannya saat dia berjalan kembali ke kamarnya sendiri, di mana Xiao Sui masih beristirahat. Setelah beberapa saat, ratapan dan jeritan sedih Lu Piao terdengar dari ruangan, diikuti oleh suara Xiao Sui yang memarahi Lu Piao karena tidak senonoh. Ini kemudian diikuti oleh serangkaian pemukulan sebelum akhirnya keadaan menjadi tenang. Itu adalah suara kesengsaraan murni. Xiao Ninger berkedip dan bertanya pada Nili, apa yang kamu katakan pada Lu Piao? Nili tidak bisa membantu menunjukkan seringai jahat saat dia menjawab, tidak banyak. Xiao Ninger mengerutkan bibirnya. Nili mungkin memberi Lu Piao beberapa ide busuk. Jika tidak, Lu Piao tidak akan diceramahi begitu buruk oleh Xiao Sui. Nili dan Xiao Ninger berbincang sebentar, sebelum suara ketukan datang dari pintu ke halaman. Xiao Yu mungkin sudah kembali. Nili tersenyum sambil berjalan ke pintu. Saat membukanya, dia melihat 3 orang berdiri di sana, disertai dengan gelombang aura kuat yang datang menerjang. Ketiga orang itu tampak berusia 20-an, dengan kultivasi di atas alam takdir surgawi. Yang memimpin mereka mungkin telah mencapai alam bintang surgawi, karena Nili bisa merasakan aura dengan niat membunuh yang tajam. Pemuda itu menatap Nili sambil berkata dengan suara serius, kamu adalah Nili. Mata pemuda itu menyala saat mereka menyapu Xiao Ninger, tapi dia menahan diri. Memang, Nili melihat ke pihak lain. Dia tidak tahu mengapa mereka datang. Namaku Long Yu, anggota keluarga Dragon Cell. Seseorang telah meminta saya untuk menerima kata kaligrafi dari Anda, kata Long Yu dengan santai. Meskipun dia mengklaim bahwa dia meminta sebuah kata, nadanya tidak mengandung jejak permintaan.
Aura alam bintang surgawi Long Yu membuat Nili merasa sedikit tertekan. Selama ini Anda mungkin salah satu anak buah Long Tianming. Di satu sisi, mereka di sini untuk berbicara, di sisi lain, mereka juga ingin membuat Nili mundur dan mencegahnya menjadi terlalu arogan untuk bakatnya yang layak. Selain meminta sepatah kata, Tuan muda saya juga tertarik pada Anda, dan mengundang Anda untuk bergabung dengan penjaga naga surgawi dari keluarga Dragon Seal. Lama Anda melihat Nili. Dari sudut pandangnya, Nili tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan penjaga naga langit sama sekali. Dia tidak tahu mengapa Tuan muda menyuruhnya untuk menyetujui salah satu kondisi Nili terlebih dahulu jika dia mau bergabung. Saya sudah mengumumkan bahwa saya tidak akan bergabung dengan keluarga manapun. Maafkan aku. Adapun kata-katanya, saya akan menulis beberapa dan meminta Anda membawanya kembali. Kata Nili saat jejak cahaya yang hampir tidak terlihat melintas di matanya. Memang, itu seperti yang dia harapkan. Long Tianming pasti akan mengirim seseorang untuk mendapatkan beberapa kata. Dengan karakter Long Tianming, tentu saja dia tidak akan menghabiskan 150.000 batu spiritual untuk kata-kata Nili. Bagaimanapun, 150.000 batu spiritual bukanlah jumlah yang kecil. Tata krama Long Tianming lebih rendah dari Yan Yang dan Ming Yue Wushuang. Dia mencoba untuk menekan orang lain dengan kekuatan, dan mendapatkan kaligrafi Nili secara gratis. Long Tianming benar-benar memikirkannya dengan baik. Dia tidak perlu membayar apapun, tetapi tetap bisa mendapatkan manfaat. Adapun Nili, dia selalu waspada terhadap Long Tianming. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan Long Tianming mendapatkan kata begitu mudah. Long Yu awalnya berpikir bahwa Nili akan menolak. Lagi pula, dikabarkan bahwa kata-katanya dijual dengan harga mahal. Namun, ketika Nili dengan mudah menyerah, ekspresinya sedikit tenang. Sepertinya Nili ini agak bijaksana dan tahu kapan harus menyerah. Tolong tunggu sebentar. Saya akan menulis beberapa untuk kalian bertiga untuk dibawa kembali. Nili dengan sopan menangkupkan tangannya. Baiklah, kami akan menunggumu di sini. Lama kamu mengangguk. Sesuai perintah Long Tianming, selama Nili menyetujui salah satu permintaan, maka tidak perlu mempersulitnya. Meskipun mungkin Nili bisa menjadi pesaing, selama Nili dengan rela menyerah, Long Tianming tidak punya rencana untuk mempersulitnya. Untuk saat ini. Lagi pula, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Nili di Institut Sky Soul. Nili dan Xiao Ninger kembali ke kamarnya. Xiao Ninger menatap Nili dan bertanya, ketiganya mencoba untuk mendapatkan kata-kata Anda secara gratis, dan hanya Anda akan memberikannya kepada mereka. Xiao Ninger merasa sedikit kesal di hatinya. Hal-hal seperti itu pasti tidak akan terjadi di Sekte Catatan Surgawi. Dia merasa ketiganya sangat membenci, mencoba mendapatkan sesuatu secara gratis dan sambil bertingkah seperti itu wajar saja. Kekuatan lebih kuat dari manusia. Tentu saja saya harus menyerah. Lagi pula, ada ahli alam bintang surgawi di antara mereka. Nili ringan tersenyum saat ia berjalan ke meja. Dia membuka selembar kertas putih, dan mengangkat kuas saat dia memusatkan matanya. Ketika Xiao Ninger melihat Nili, tampak seolah-olah tubuhnya telah menyala, seolah-olah dia dipenuhi dengan aura panas. Selanjutnya, di dalam aura ini, ada sejumlah kecil energi hukum kegelapan dan cahaya. Niat Dao itu menyatu ke ujung kuas saat Nili dengan lembut menurunkannya dan mulai menulis. Mata Xiao Ninger melebar saat dia bingung terungkap di matanya. Kembali di pertemuan itu, Nili tidak menggunakan sedikit pun niat Dao untuk menulis kata-katanya. Tapi sekarang, dia menggunakan niat Dao. Karena Xiao Ninger cerdas dan cerdas, dia memikirkan semuanya dengan pemikiran. Nili melakukan ini dengan sengaja. Saya telah memahami hukum kegelapan dan cahaya dari dunia kecil dan menyadari bahwa di dalamnya, ada niat Dao yang misterius. Kegelapan itu dingin dan terang itu hangat. Secara alami, ini adalah niat Dao yang telah saya pahami, jadi ada kesenjangan yang lebar dibandingkan dengan niat Dao yang telah dipahami oleh ahli tertinggi itu. Long Tianming ingin beberapa kata dari saya secara gratis. Dari situlah pepatah, nyaman tidak akan membuat Anda mendapatkan barang bagus berasal. Nili ringan tersenyum. Dalam kata ini, dia menyembunyikan maksud Dao dari hukum kegelapan dan cahaya.
Oleh karena itu, kata ini secara alami tidak akan mengandung maksud dao dari makhluk tertinggi itu. Saat dia menulis kata-kata tertinggi itu dengan niat daonya, pikirannya diperlukan untuk memasuki alam ajaib. Ketika dia mendengar Nili mengatakan bahwa ada, nyaman tidak akan memberimu barang bagus, Xiao Ninger tidak bisa menahan untuk menutupi mulutnya dengan tawa. Nili benar-benar seorang pria yang tidak akan menerima tongkat pendek ketika dia mendapatkannya. Tidak heran dia begitu lugas dalam menyetujui untuk menulis beberapa kata untuk orang-orang itu. Menulis beberapa kata tidak akan membuang banyak waktu. Setelah dia menyelesaikan pedang, Nili merenung sambil tersenyum. Ini sepertinya tidak diisi dengan ketulusan yang cukup, karena itu hanya satu kata. Aku akan memberinya dua lagi. Termasuk pedang, Nili menulis total 3 kata sambil tersenyum ringan, satu kata lebih dari apa yang saya berikan kepada Yan Yang dan Mingyue Wushuang. Kali ini, mereka pasti merasakan ketulusanku. Mendengar kata-kata Nili, Xiao Ninger tidak bisa menahan senyum. Nili terlalu buruk. Meskipun dia telah melihat betapa liciknya Nili, Xiao Ninger masih merasa bahwa Nili adalah orang yang paling dapat dipercaya. Semua kelicikannya digunakan pada musuh-musuhnya. Ketika dia bersama teman-temannya, Nili memberi mereka kepercayaan penuh dan memperlakukan mereka dengan tulus. Nili membawa kata-kata itu bersamanya saat dia berjalan ke pintu masuk dan memberikannya kepada Long Yu. Saya selesai. Long Yu mengambil kata-kata dari Nili dan memusatkan perhatiannya pada mereka. Dia merasakan jejak niat dao yang tidak jelas dari mereka, tetapi tidak ada sesuatu yang sangat mengesankan. Dia tidak bisa membantu mengerutkan alisnya, karena dia bertanya-tanya apakah Nili membodohi mereka. Namun, dia pernah mendengar bahwa orang biasa tidak bisa merasakan niat dao yang tersembunyi di dalam kata-katanya. Fakta ini sudah diketahui secara luas di seluruh sekte. Long Yu sedikit tidak yakin di hatinya. Bagaimanapun, dia adalah ahli alam bintang surgawi dan elit penjaga naga surgawi. Mungkinkah bahkan dia tidak bisa memahami maksud yang mendalam dari kata-kata ini? Lama Anda menyimpan kata-kata dalam sedikit gelisah sebelum melirik Nili. Aku sudah menerima kata-katanya, ayo pergi. Dia melambaikan tangannya dan memimpin dua lainnya menjauh dari halaman. Xiao Ninger dengan ringan mengerutkan alisnya. Dia memperhatikan bahwa orang itu tidak memiliki sopan santun. Dia mengambil barang dari orang lain bahkan tanpa meninggalkan ucapan, terima kasih. Nili, sebaliknya, tidak terlalu peduli tentang itu, karena kata yang dia berikan kepada mereka adalah palsu. Tidak lama setelah Long Yu pergi, seseorang mengetuk pintu. Ketika Nili membukanya, dia melihat Yang Mulia Red Soul. Hal apa yang akan membawa Yang Mulia ke pintu saya? Nili bertanya dengan nada hormat. Dia masih sangat sopan, lagi pula, Yang Mulia Red Soul adalah gurunya, meskipun itu hanya dalam nama. Ekspresi dan sikap Yang Mulia Red Soul sangat sederhana, seperti angin musim semi. Dia tersenyum dan berkata, saya minta maaf karena mengganggu Anda di luar pelajaran kami. Saya telah dipercayakan oleh seorang tuan untuk meminta Anda beberapa kaligrafi. Jika Anda bersedia memberi, saya dapat memberikan 150.000 batu spiritual sebagai gantinya. Yang Mulia terlalu berat dengan kata-katamu. Seorang guru meminta sesuatu dari seorang siswa. Bagaimana saya bisa meminta uang sebagai gantinya? Saya akan menulis beberapa kata untuk Yang Mulia. Aku ingin tahu siapa yang menginginkannya. Nili sangat sopan saat dia berbicara. Yang Mulia Red Soul adalah seorang guru dari Institut Sky Soul. Dia memiliki banyak siswa di Sekte Bulu Ilahi, jadi tentu saja dia juga memiliki jaringan koneksi yang besar. Bagi Yang Mulia Red Soul untuk memanggil seseorang sebagai Tuan, ini jelas bukan orang biasa. Karena kesempatan seperti itu telah muncul dengan sendirinya di depan pintunya, bagaimana mungkin Nili melewatkannya? Lagi pula itu hanya beberapa kata, dan sepertinya dia tidak akan kehilangan kekuatan dalam menulis. Tuan ini selalu menyembunyikan dirinya, bahkan jika saya menyebut dia, Anda mungkin tidak tahu siapa dia. Dunia luar mengenalnya sebagai Hierarch Skycloud. Yang Mulia Red Soul berkata, Hierarch Skycloud telah menjadi pertapa selama bertahun-tahun, oleh karena itu, pendatang baru seharusnya tidak mengenalnya. Hati Nili tidak bisa membantu untuk melompat. Hierarch Skycloud adalah salah satu dari 5 tokoh utama dari Sekte Bulu Ilahi.
Bagaimana mungkin Nili tidak mengetahui sosok yang begitu kuat? Hierarch Skycloud adalah satu-satunya di antara 5 tokoh utama yang tidak memperebutkan kekuasaan. Namun, ketika Sekte Bulu Ilahi berantakan di kehidupan sebelumnya, Hierarch Skycloud tidak bisa membalikkannya. Selanjutnya, dia sudah menua saat itu dan kultivasinya perlahan turun. Namun, Hierarch Skycloud masih merupakan sosok berwibawa dalam Sekte Bulu Ilahi. Karena Tuan itu menyukai kata-kataku, tentu saja aku akan melakukan yang terbaik agar Yang Mulia memiliki sesuatu yang layak untuk ditunjukkan padanya. Nili membungkuk sedikit, lalu melanjutkan, karena saya tidak membutuhkan banyak waktu untuk menulisnya, saya hanya akan memberikannya kepada Yang Mulia. Yang Mulia Red Soul memberi Nili pandangan bersyukur. Terima kasih banyak. Saya pasti akan meneruskannya ke Hierarch Skycloud dan memberitahu dia tentang maksud Anda. Yang Mulia Red Soul tidak dapat menolak permintaan Hierarch Skycloud untuk kata-kata Nili. Namun, dia tidak tega menarik wajahnya ke bawah untuk meminta salah satu muridnya dan tidak memberikan imbalan apapun. Satu-satunya pilihannya adalah mengumpulkan 150.000 batu spiritual untuk membeli kata-kata kaligrafi dari Nili. Namun, dia tidak pernah berharap Nili begitu lugas dan memberi mereka hadiah. Yang Mulia Red Soul merenung sebentar, lalu berkata, saya tidak akan menerima kata-kata Anda dengan sia-sia. Dengan perlindungan Hierarch Skycloud, Anda tidak perlu khawatir tentang keluarga yang menekan Anda selama Anda tetap berada di Institut Sky Soul. Mendengar kata-kata Yang Mulia Red Soul, Nili bersukacita di dalam hatinya. Baginya, bantuan ini bernilai lebih dari 150.000 batu spiritual. Kalau begitu, saya harus berterima kasih kepada Yang Mulia. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.